Haleluya. Kita ada di pagi hari ini, kita akan menyembah Tuhan. Amin. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Kita mau nyatakan bahwa Allah kita lebih hebat dari apapun. Amin. Our God is greater. Our God is stronger. Haleluya. Thank you, Jesus. We want to praise you, Lord. We want to praise you this morning, oh God. Declare that you are God. God is greater. Our God is stronger. Oh, hallelujah. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the dark
stronger. And we want to have fun today. Kita mau bersenang-senang dan menyembah Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. I'm coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. Now I surrender, take me. This is all I can bring. Hallelujah. Coming back to the start where you found me. I'm coming back to your heart. I surrender, take me. This is all I can bring. Come on, you never stop loving us, no matter how far we run. You never give us on us. All the heavens shout, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Hallelujah. You are our freedom, Lord. You are our freedom. I'm coming back to the start. I got His freedom, and here we feel your heart beat for us. Take me. This is all I can bring. Come on, you never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Let the future begin. Come on, declare it. Declare it. I feel alive and I come alive. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive. God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. We believe, Lord, that you never stop loving us. You never stop loving us, no matter how far we run. You never give up on us. All the heavens shout, let the future begin. Let the future begin. Sing it up, church. Come on, I feel alive. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's great dance floor. I feel alive. I come alive. I am alive on God's
We are alive. We are alive on God's great day, Lord. We are alive when we know you, when we know your name. Your name is beautiful. You were the word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is! What a beautiful name it is! The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is! Nothing compares to this. What a beautiful name it is! The name of Jesus. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. Sin was great, your love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. The name of Jesus. Your name is beautiful. Your name is powerful, Jesus Christ. That cannot hold you, the veil tore before you, Lord. Hallelujah. Jesus, that cannot hold you, veil tore before you. You silence the bones of sin and grave. The heavens are roaring, the praise of your glory. For you are raised to life again. Come on, sing it up. You have no rival. Yeah. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom
Mari kita satu hati dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh kami mengucap syukur kalau di minggu yang indah ini kami boleh memuji, menyembah Engkau, menikmati kebaikan-kebaikan dalam hidup kami, mengucap syukur karena penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, ini waktunya kami mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami, beri kami hikmat untuk memahami apa yang Engkau ingin kami lakukan, kami perbuat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kami katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada. Pada hari ini kita akan belajar kembali mengenai perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan. Setelah beberapa minggu ya, tiga minggu sebelumnya kita belajar tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Kita belajar tentang orang Samaria yang baik hati, dan minggu lalu kita belajar tentang perumpamaan tentang penabur. Nah, pada saat hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Bapak Ibu Saudaraku, Jemaat Home CC dimanapun berada, ketika Alkitab menyampaikan mengenai kerajaan Allah ya, sesungguhnya itu adalah prinsip-prinsip yang Tuhan berikan untuk kehidupan kita anak-anaknya selama kita hidup di dunia ini, sehingga itu membuat hidup kita berkenan kepada Allah dan juga menyampaikan kepada kita mengenai cara kerja Allah di dunia ini ya. Karena kita akan ambil dalam Matius 20 ayat 1 sampai 16, yaitu perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur. Jadi kali ini saya rindu kita baca, kemudian saya akan jelaskan, gitu ya. Kalau di minggu-minggu lalu saya baca secara keseluruhan ayat, kemudian baru saya kupas. Nah, saya berharap karena ayat ini panjang, ya, saya akan baca satu ayat, kemudian saya jelaskan. Satu ayat akan saya jelaskan. Baik, mari kita belajar ayat demi ayat, ya. Di dalam Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16, perumpamaan tentang para pekerja kebun anggur. Ayat 1. Adapun hal kerajaan surga, ya, sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Di ayat 1 ini dikatakan bahwa Allah diumpamakan sebagai tuan rumah atau pemilik kebun anggur yang memiliki usaha, yaitu kebun anggur, ya. Dan tuan rumah ini pergi pagi-pagi benar untuk mencari pekerja di kebun anggurnya. Kata pagi-pagi benar, ya, di sini katakan pagi-pagi benar, mengungkapkan bahwa tuan rumah ini memiliki etos kerja rajin. Karena itulah ia juga mencari pekerja yang rajin, yang mampu mengimbangi cara kerjanya. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home CC dimanapun berada, di sini kita belajar dari ayat ini, apabila kita dipercayakan oleh Tuhan memiliki usaha, maka etos kerja kita haruslah satu, kerja keras, kedua, rajin, serta ketika kita harus mencari para pekerja, kita akan juga bisa mendapatkan para pekerja yang rajin. Katakan amin. Dengan demikian usaha kita semakin berkembang, semakin baik, ya, dan semakin besar. Nah, perlu diketahui bahwa di zaman Tuhan Yesus, para pencari kerja biasanya kumpulnya di mana? Di pasar. Sebelum jam 6 pagi. Hal ini disebabkan bahwa para pencari pekerja sudah ada di pasar sebelum jam 6. Agar tepat jam 6, ya, mereka sudah bekerja. Maka para pekerja berdiri di pasar nunggu untuk dipilih dan dipekerjakan. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home CC dimanapun berada, pada zaman itu bahkan sampai di masa sekarang, ternyata jumlah pencari kerja selalu lebih banyak daripada ketersediaan lapangan pekerjaan, ya. Maka orang yang mencari kerja selalu berada di posisi yang tidak memiliki daya tawar yang baik, ya. Bargainingnya kurang baik. Sehingga bagi mereka yang tidak memiliki skill yang memadai dan mampu bersaing, mereka sama sekali tidak punya bargaining, ya. Sementara di zaman itu, seorang laki-laki yang telah berkeluarga akan sangat bergantung pada pekerjaan setiap harinya. Kalau mereka nggak bisa bekerja, ya, maka ia akan sangat kesulitan untuk apa? Memberi makan keluarganya yang ada di rumah. Kita baca ayat 2. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya.
Di ayat ini dikatakan, tolong perhatikan, bahwa setelah sepakat dengan bayaran yang wajar di zaman itu, sedinar sehari, maka para pekerja pergi ke kebun anggur untuk bekerja. Di sini kita perlu perhatikan bahwa upah mereka telah disepakati, ya, antara pencari kerja dan pekerjanya. Oke, di ayat yang 3 dan 4 dikatakan gini, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Nah, di ayat ketiga dan keempat ini dikisahkan bahwa ternyata pemilik kebun anggur ini membutuhkan kembali para pekerja untuk bekerja di kebun anggurnya, yang ternyata para pekerja sebelumnya tidak sanggup dengan banyaknya pekerjaan yang ada. Jadi ketika tuan rumah kembali datang ke pasar pukul 9 pagi, ya, ternyata di sana ada para pekerja yang siap untuk disewa atau dipekerjakan. Nah, mereka senang sekali karena akhirnya para pekerja ini dapat bekerja di hari itu sekalian, ya. Sekalipun mereka menyadari bahwa bayaran yang akan diterima tidak sebesar mereka yang telah bekerja jam 6 pagi. Namun mereka tetap bersyukur karena akhirnya dapat bekerja. Dikatakan di ayat 5. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Para pekerja yang masih tersisa di jam 12 siang dan 3 sore pastilah sangat putus asa. Kenapa? Karena sampai tengah hari, bahkan sore, gak ada seorang pun yang mempekerjakan mereka. Namun luar biasanya mereka terus berharap. Ya, para pekerja yang nunggu di pasar jam 12 ini ya, mereka terus berharap dan tidak putus asa dan kemudian pulang ke rumah. Dari hal ini haruslah kita ketahui bahwa prinsip kerajaan surga meminta kesiapan kita setiap saat. Jangan bersungut-sungut ketika kita sedang menantikan jawaban doa. Katakan amin. Tetap setia ketika kita dalam prosesnya Tuhan. Para pekerja ini tentu tidak bisa mengharapkan bayaran 1 dinar seperti biasanya, upah yang didapatkan dalam 1 hari. Karena mereka menyadari bahwa mereka bekerja hanya beberapa jam saja. Oke. Ayat 6. Dikatakan kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Ternyata di pasar masih ada para pekerja. Ya, pada pukul 5 sore. Rasanya pekerja ini sudah hampir pasti, ya, mereka ini putus asa. Kenapa? Karena sepanjang hari ia bergumul dan berdoa sambil nahan lapar dan juga haus, terus berdiri dan berharap tanpa tahu kapan ia akan dipekerjakan. Nah, rasanya memang tidak mungkin ada orang yang mempekerjakan mereka hanya 1 jam saja, karena pekerjaan selesai pada pukul 6 sore. Namun pemilik kebun anggur yang kembali ke pasar ini bertanya, mengapa mereka tidak bekerja hingga di jam yang sudah sangat sore ini? Kemudian dikatakan di ayat 7. Ya, di ayat 7 katakan gini, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Di ayat ini kita ketahui bahwa bukan karena mereka tidak sepakat dengan bayaran yang diterima, atau bukan juga karena mereka malas sehingga mereka tidak mau bekerja. Tapi dari ayat ini ya, kita ketahui ini semata-mata karena tidak ada yang mempekerjakan mereka. Karena itulah tuan rumah mau mempekerjakan mereka. Tentu saja tuan pemilik kebun anggur tidak akan mempekerjakan orang-orang yang malas bekerja. Ya, karena kita sudah tahu bahwa ini memiliki etos kerja yang baik. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat Home CG dimanapun berada, di sini kita juga belajar bahwa sekalipun kita sedang mencari pekerjaan, kita tetap harus menjadi seorang yang terus berharap, terus berani menangkap peluang yang ada, karena kita tahu betapa sulitnya mencari pekerjaan bukan saja di masa ini, namun sejak zaman dulu pun telah sulit cari pekerjaan. Ya, ayat yang 8. Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Jadi ceritanya setelah selesai mereka bekerja karena telah lewat jam 6 sore gitu ya, tentu ini adalah saat-saat yang dinantikan. Kenapa? Saat-saatnya terima gaji, terima upah. Nah, para pekerja ini karena mereka akan mendapatkan upah setelah bekerja, ya, mereka pasti akan pulang dengan sukacita. Ya, ini tentu harapan mereka. Nah, uniknya Tuhan ini nyuruh mandornya untuk memberi upah kepada para pekerja dimulai dari yang masuk terakhir, yaitu yang pukul 5 sore. Bahkan dimulai dari yang masuk kemudian bukan dimulai dari yang masuk paling awal. Maksud dari tuan rumah atau Allah dalam perumahan ini adalah untuk memberikan
pelajaran mengenai ucapan syukur. Katakan amin. Di ayat yang ke-9 dikatakan, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Mereka yang bekerja pukul 5 sore sangat amat bersuka cita ketika ternyata mereka menerima berkat 1 dinar. Suatu berkat yang tidak dipikirkan oleh mereka. Karena mereka berpikir bahwa karena dapat bekerja hanya kurang dari 1 jam saja, sudah merupakan apa? Mujizat. Udah gitu, ya, mendapatkan 1 dinar dalam masa kerja yang tidak sampai 1 jam. Mereka yang sebelumnya putus asa, tidak mendapatkan pekerjaan, namun di masa akhir mendapatkan pekerjaan, dan juga mendapatkan pekerjaan dengan upah 1 dinar. Ini merupakan sukacita yang luar biasa yang mereka alami. Mereka akhirnya bisa pulang dan memberi makan keluarganya. Kita baca di ayat 10-12. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ayat 11. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu. Ayat 12 katanya, mereka yang masuk terakhir itu hanya bekerja 1 jam saja. Ya, 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Bapak Ibu Saudaraku, ya, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi, mungkin kita akan melakukan hal yang sama seperti pekerja ini. Ya. Mereka yang bekerja pukul 6 pagi, mereka menyangka bahwa tuan rumah akan memberikan upah yang lebih dari 1 dinar. Kenapa? Karena mereka membandingkan bahwa orang yang bekerja lebih singkat udah dapat 1 dinar. Namun mereka sangat terkejut ketika mereka mendapatkan upahnya ternyata sama. Perhatikan, mereka menyangka, ya, perhatikan. Menyangka, kemudian berasumsi bahwa mereka merasa lebih berhak, Bapak Ibu Saudaraku, mendapatkan lebih banyak karena mereka telah bekerja lebih keras daripada mereka semua yang datang lebih lambat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat Home Sisi dimanapun berada, sikap yang tidak bersyukur ini membuat berkat yang diterima menjadi tiba-tiba tidak dapat dinikmati lagi. Berkat yang sebelumnya manis, rasanya tiba-tiba menjadi pahit. Kenapa? Karena merasa tidak puas dan iri. Padahal ketika di awal hari, ketika ia mendapat pekerjaan, ia sangat bersuka cita. Namun iri hati membuat sukacita itu hilang dalam sekejap. Dan digantikan dengan marah, digantikan dengan protes, digantikan dengan bersungut-sungut. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada. Kalau kita berada di posisi pekerja yang telah bekerja jam 6 pagi ini, apakah kita bisa bersyukur? Kalau kita bekerja di perusahaan yang sudah cukup lama dan tiba-tiba ada masuk karyawan baru namun gaji dan posisinya di atas kita, apakah kita masih bisa bersyukur dengan pekerjaan kita? Ataukah justru ini kita iri hati karena ada yang baru masuk posisi di atas, gaji itu di atas kita? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, bukankah hal aneh, ya, bukankah aneh ya, bila keberadaan kita dan kondisi hati kita dipengaruhi oleh faktor dari luar? Bukankah seharusnya yang namanya sukacita itu ada di hati kita? Ya, kenapa? Itu keluar dari hati kita karena Tuhan telah memberkati kita. Kenapa? Karena Tuhan yang menolong dalam setiap langkah hidup kita. Bukankah seharusnya ini yang kita syukuri? Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, kalau kondisi hati kita dipengaruhi oleh faktor eksternal dari lingkungan kita, maka saya mau katakan hidup kita akan kacau. Katakan amin. Hidup kita akan kacau balau. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengendalikan lingkungan kita. Yang bisa kita lakukan adalah mengendalikan hati dan perasaan kita. Katakan amin. Karena itulah perumpamaan ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Untuk apa? Untuk kita selalu bersyukur atas segala berkat yang telah Tuhan berikan. Dan sementara itu kita terus bekerja dengan giat dan bertanggung jawab. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, jangan iri dengan berkat orang yang orang lain terima. Katakan amin. Karena setiap orang memiliki berkat dan pergumulannya masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home Sisi dimanapun berada, pemahaman kerajaan Allah dalam perumpamaan ini mengajarkan kita mengenai prinsip-prinsip kerajaan surga. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama,
bahwa setiap orang memiliki berkat dan pergumulannya masing-masing, tanpa perlu iri dengan berkat orang lain. Tuhan tidak pernah keliru memberkati orang lain. Katakan amin. Tuhan tidak pernah keliru memberkati kita. Tuhan tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan berkatnya. Katakan amin. Jadi tidak perlu iri hati dengan berkat yang diterima oleh orang lain. Yang kedua, kalau kita percaya Tuhan kita pemurah, masakan kita malah membencinya karena ia memberkati orang lain. Ini konsep yang terbalik, saudaraku. Kalau ia memberkati orang lain, bukankah ia juga pasti memberkati kita? Itu yang harus kita tanamkan. Kalau Tuhan bisa memberkati mereka, memberkati dia, maka Tuhan yang sama juga akan memberkati kita. Katakan amin. Yang ketiga, kalau kita seorang pengusaha, kita belajar seperti Tuhan pemilik kebun anggur yang mencari para pekerja yang siap bekerja. Ada apa? Kesepakatan yang kita buat, sehingga tidak saling curiga dan saling merugikan. Ya. Yang keempat, kalau kita para pekerja yang mencari pekerjaan, kita harus terus berharap. Mungkin hari ini ada beberapa rekan-rekan jemaat atau musisi dimanapun berada sedang mencari pekerjaan. Teruslah berharap dan jangan putus asa, karena Tuhan bisa memberikan jawaban bahkan di masa-masa terakhir dan masa-masa sulit dalam hidup kita, sekalipun tampaknya mustahil. Katakan amin. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat musisi dimanapun berada, kalau kita perhatikan bahwa mereka yang bisa bekerja jam 5 sore adalah hal yang mustahil, dan juga tampaknya merugikan pemilik kebun anggur karena hanya mempekerjakan 1 jam dengan gaji 1 hari. Namun dari sudut pandang pekerja, kita melihat bahwa selalu ada harapan. Jadi kita coba lihat dari point of view pekerja yang datangnya jam 5 sore, bahwa selalu ada harapan sekalipun di masa-masa yang tampaknya mustahil. Dan ketika kita mendapatkan jawaban dari Tuhan atas pekerjaan yang kita dapatkan, maka kita harus bekerja lebih keras dari semua orang. Katakan amin. Ya, karena kita harus bersyukur mendapatkan pekerjaan ini. Rasanya karena pekerja di jam 5 ini bekerja dengan sekuat tenaga. Ya. Maka pemilik kebun anggur jatuh hati dan memberikan berkat gaji yang setara dengan 1 hari. Karena ia bekerja dengan sangat keras untuk apa? Menebus jam-jam yang telah dia lewati di pasar tadi. Bapak ibu saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Om Sisi dimanapun berada, mari kita ambil pelajaran dari perumpamaan yang telah tadi disampaikan. Jadilah anak-anak Tuhan yang memiliki etos kerja yang baik, sehingga menjadi berkat di pekerjaan dan dipercayakan lebih dahsyat lagi oleh Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih lewat perumpamaan pekerja di kebun anggur ini. Kami memahami bahwa setiap orang memiliki berkat dan pergumulannya masing-masing. Kami tidak mau menjadi orang yang iri dengan berkat orang lain. Karena kami tahu bahwa Tuhan, Engkau tidak pernah keliru memberkati kami. Engkau tidak pernah keliru memberkati orang. Engkau Tuhan yang tidak pernah salah alamat dalam mengirimkan berkat. Tuhan, kami percaya kalau Engkau Tuhan yang pemurah. Kami tidak mau membenci ketika Engkau justru sedang memberkati orang lain. Karena kami memahami bahwa ketika Engkau memberkati orang lain, Engkau juga bisa memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan satu hal yang kami pelajari hari ini, seperti para pekerja di jam 5 sore ini, yang mereka berharap dan mereka melihat yang namanya mujizat. Kenapa? Karena waktu tinggal 1 jam lagi untuk mereka bekerja, tapi mereka memperoleh itu. Dan mereka merasakan itu mujizat. Apa yang mereka lakukan adalah mereka bekerja lebih keras, ya, dalam 1 jam yang dipercayakan untuk mereka bekerja. Begitu pula kami Tuhan. Kami mau menjadi orang yang tetap memiliki pengharapan. Apapun itu Tuhan. Pengharapan kami itu kepada Engkau sendiri, Tuhan Yesus Kristus. Dan kami rindu Bapa, bahwa hari ini kami akan bekerja dalam pekerjaan kami, dalam profesi kami, dalam pelayanan kami lebih sungguh lagi. Karena kami tahu Engkau yang melihat hati, Engkau yang melihat hati, dan Engkau tidak segan-segan memberkati kami, yang orang-orang yang sungguh-sungguh bekerja dengan hati, bekerja dengan lebih keras. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami siap mengaplikasikannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. For you are great, you're the miracle so great.
Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Kita yang sudah menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul dengan keluarga yang kita cintai, menikmati hari-hari kebersamaan dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Jemaat Home Sisi, Tuhan Yesus memberkati.